Ensis terkasih dalam Kristus, salam sehat selalu dan salam sukacita. Hari ini Selasa tanggal 21 Juni 2022, berjumpa kembali dengan saya Sumiati dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Perikop tentang jalan yang benar. Saya akan mengambil tema tinggalkan kenyamanan diri guna sesuatu yang lebih utama. Ayat yang berkesan bagi saya pada ayat 12 demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bro Ensis terkasih, sabda Tuhan Yesus hari ini adalah salah satu khotbah di bukit, merupakan nasihat bagi orang Kristen dalam mengejar kesucian. Ajaran-ajaran itu dikemukakan sebagai contoh dari tuntunan dasariah Yesus atas para muridnya dan sebagai ungkapan dari nilai-nilai Kristiani, mengemukakan nasihat praktis tentang ajaran-ajarannya. Bro Ensis terkasih, sabda Tuhan pada ayat 12 tersebut mau menyampaikan atau mau memperingatkan kepada para murid-muridnya, juga kepada kita sekarang sebagai pengikut-pengikutnya, bahwa kalau kita ingin orang lain menolong kita atau mengasihi kita, atau menghargai kita, atau berbuat baik kepada kita, dan lain-lain, maka kita sendiri harus lebih dahulu menolong atau mengasihi, atau menghargai, atau berbuat baik bagi orang itu. Bila kita tidak pernah melakukan sendiri, orang lain juga tidak akan melakukan untuk kita. Oleh Yesus kita diminta memulai berbuat baik lebih dulu, dan nantinya mereka akan berbuat baik kepada kita. Bro Ensis terkasih, sabda Tuhan Yesus ini tidak mudah dilakukan, berat dan sulit. Sabda Tuhan ini merupakan perintah Tuhan Yesus yang utama, yang menantang sikap hidup kita dan menantang kenyamanan diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, yakni agar selalu berbuat lebih bagi orang lain. Kemauan dan keberanian untuk selalu berbuat lebih bagi orang lain dengan berani menerima risiko memerlukan pengorbanan dengan kesungguhan hati kita. Bro Ensis terkasih, salah satu pengalaman hidup yang saya lakukan yaitu sebagai single parent dengan ketiga anak yang masih kecil-kecil sekali. Waktu itu saya memilih hidup bersama ketiga anak-anak saya, dan saya berusaha tidak memikirkan untuk kesenangan diri saya. Dalam perjalanan melewati apa yang menjadi niat saya yang saya pilih itu, saya merasa sulit dan berat sekali menjalani tantangan-tantangan, kesulitan, godaan, masalah ekonomi, masalah anak dalam mendidik, dalam memelihara, dan lain-lain. Tetapi Tuhan Yesus selalu memampukan, menyertai, menolong, dan menopang saya, bahkan menyelamatkan saya. Apalah diri saya itu tanpa pertolongan tangan Tuhan yang kuat
menopang diri saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi saya mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Melalui pengalaman hidup itu, sabda Tuhan, khususnya pada ayat 12 tersebut, semakin nyata terwujud dalam hidup saya dan terus berproses ke depan sedikit demi sedikit dalam hidup harian saya. Pengorbanan saya terobati oleh Tuhan ketika satu persatu anak-anak saya dimudahkan dalam mencapai cita-citanya, masa depannya, bahkan perkembangan iman anak-anak saya. Tidak ada yang dapat saya ucapkan pada Tuhan selain bersyukur, dianugerahi pengalaman hidup, dituntun Tuhan untuk belajar tidak memikirkan kesenangan diri dengan mendahulukan berbuat lebih bagi orang lain, sehingga saya semakin berkembang dalam mencintai Tuhan dan sesama, walau itu masih kecil dan belum seberapa. Sebagai bahan refleksi, apakah kita sudah melakukan kepada orang lain seperti yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu telah menerima teladan kebaikan-Mu melalui sabda-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini. Semoga melalui Roh Kudus-Mu kami sebagai anak-anak-Mu, Kau mampukan untuk selalu berusaha berbuat baik bagi semua orang, sebagaimana kami mengharapkan segala yang baik terjadi pada kami di jalan menuju kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro and sis terkasih dalam Kristus, salam sukacita dan berkah dalam.